Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan datang ke arah Linglong dan melihat tubuh Linglong yang terus-menerus meleleh. Dia langsung berteriak, "Linglong!" Pada saat ini Linglong terbangun. Dia tidak mengkhawatirkan kondisinya, tetapi berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, kamu tidak perlu terlalu sedih. Aku seharusnya mati di era kekacauan 10.000 tahun yang lalu. Dan sekarang aku telah hidup selama 10.000 tahun lagi. Itu dapat dianggap sebagai keuntungan bagiku. Setelah aku mati, aku akan meninggalkan kristal 9 warna. Jika kamu memberikan kristal 9 warnaku kepada Sailin, Sailin akan menjadi mampu menembus langit menelan 9 warna. Dan ular sanca dipromosikan menjadi ular sanca menelan 10 warna yang legendaris," ucap dari Linglong. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan menghancurkan pencuri tua Geng Yun itu dan membalaskan dendammu," ucap dari Xiaoyan. Linglong tersenyum, kemudian tubuhnya perlahan menghilang, berubah menjadi kristal 9 warna yang mempesona, tergantung di udara. Pada saat ini Xiaoyan hampir menjadi gila. Xiaoyan perlahan-lahan menyingkirkan Jiu Caijing. Meskipun wajahnya sangat tenang saat ini, kemarahan yang mengerikan telah tersulut di dalam hatinya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan beberapa pedang melintas langsung memutuskan tali yang mengikat Jiu Bai. Xiaoyan membuka dunia batin dan memasukkan Jiu Bai ke dunia batinnya. Dia melihat 3 panah api di langit dan berteriak dengan marah, "Kalian semua, matilah!" Xiaoyan memegang pedang dewa dan iblis di tangannya dengan niat membunuh yang mengerikan, menebas ke arah 3 panah. Bom, bom, bom! Pedang yang menyilaukan menghantam panah Huolin dengan keras, langsung menghancurkan ketiga panah Huolin kembali ke bentuk aslinya. Api Linjian berubah menjadi api kilin dan menyerang Xiaoyan. "Binatang, beri aku kematian!" Xiaoyan berteriak tajam, memegang pedang para dewa dan iblis dengan erat di telapak tangannya. Pedang para dewa dan iblis menggambar pelangi menyilaukan seperti sinar kilat, langsung menghancurkan 3 unicorn api satu demi satu. 3 unicorn api mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Xiaoyan melangkah maju dan meraih kepala unicorn api dengan satu tangan dan tanduk unicorn api dengan tangan lainnya. Xiaoyan tiba-tiba menarik tangannya dan unicorn api langsung dicabik-cabik oleh Xiaoyan. Xiaoyan melakukan hal yang sama, merobek 2 unicorn api lainnya satu persatu. Setelah merobek 3 unicorn api, Xiaoyan segera mengeluarkan api dari 3 unicorn api. Setelah membuang 3 unicorn api, Xiaoyan melihat ke langit yang penuh dengan api dan kegilaan muncul di matanya. "Pedang dewa dan iblis, lindungi hukum untukku!" Xiaoyan berteriak dan pedang dewa dan iblis di tangannya terlempar ke udara. Pada saat yang sama, dia duduk bersila di atas platform batu. Pedang para dewa dan iblis terbang di udara dan langsung berubah menjadi pohon bodi kuno yang besar. Harta karun cahaya muncul di atas pohon bodi kuno, membungkus Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan bergerak, 23 api berbeda keluar dari tubuhnya. Xiaoyan dengan cepat membalik tangannya, dan kumpulan api dengan cepat menyatu bersama. Dengan kekuatannya saat ini, hanya perlu sekejap mata untuk menggabungkan 23 jenis api yang berbeda. Teratai api yang indah dengan cepat terbentuk di antara tangannya. Setelah teratai api terbentuk, gerakan di tangan Xiaoyan berubah. Xiaoyan meraih kekosongan dengan telapak tangannya dan secara paksa mengeluarkan sekelompok api dari klan roh api. Kemudian perlahan-lahan bergabung dengan lotus api. Selanjutnya Xiaoyan mengulangi tindakan yang sama, terus-menerus mengeluarkan sumber api dari udara dan melelehkannya menjadi teratai api. Nyala api di lotus api semakin banyak dan kekuatan lotus api semakin menakutkan. Tindakan gila Xiaoyan menarik perhatian Geng Yun dan 6 leluhur klan roh api. Mereka mulai menyerang Xiaoyan. Satu demi satu energi menakutkan terus meledak ke arah Xiaoyan. Namun ketika serangan Geng Yun dan yang lainnya mendekati pohon bodi kuno tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat.
menahan semua serangan Gengyun dan yang lainnya. Gengyun dan Patriark ke-6 Huoling menyerang pohon Bodhi kuno dengan kuat, mencoba menembus pertahanan pohon Bodhi kuno. Tetapi Gengyun dan yang lainnya terkejut dan memuntahkan darah, lalu mundur. Pada saat ini hanya ada lotus api yang tersisa di dunia Xiaoyan. Dia membuat teratai api dengan sepenuh hati, dan dia ingin membuat teratai api paling menakutkan dalam sejarah. Xiaoyan secara bertahap merasa bahwa dia hampir mencapai miliknya. Teratai api meledak. Xiaoyan segera mengeluarkan 3 kelompok api unicorn, dan kemudian di bawah mata 6 leluhur Gengyun dan Huoling, Xiaoyan perlahan menggabungkan 3 kelompok api unicorn ke dalam teratai api. Apakah dia gila? Gengyun dan yang lainnya yang tidak mampu menembus pertahanan pohon Bodhi kuno semua terkejut ketika melihat perilaku Xiaoyan yang hampir bunuh diri. Menurut pendapat mereka, lotus api yang dia ciptakan terlalu menakutkan. Tidak hanya dapat menghancurkan klan roh api sepenuhnya, tetapi bahkan dirinya sendiri akan hancur berkeping-keping. "Cepat hentikan dia," ucap dari Gengyun. Jika Xiaoyan benar-benar melepaskan lotus api, klan roh api akan hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, bagaimanapun Patriark roh api Gengyun dan 6 leluhur harus menghentikan tindakan gila Xiaoyan. Gengyun dan yang lainnya mencoba mematahkan pertahanan pohon Bodhi kuno, tetapi mereka tidak dapat meledakkan cahaya yang dipancarkan oleh pohon Bodhi kuno. Xiaoyan dengan hati-hati memadukan kelompok api unicorn ke dalam teratai api. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa dia hampir mencapai batasnya. Saat api unicorn meleleh menjadi lotus api bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Xiaoyan memutuskan untuk membuat teratai api yang paling menakutkan, kuat, dan gila dalam sejarah. Teratai api seperti itu tidak dapat dibuat begitu saja, tetapi membutuhkan kondisi yang sangat tinggi. Pertama, harus memiliki jenis api yang tak terhitung jumlahnya, dan api aneh yang tak terhitung jumlahnya di area api. Poin kedua adalah memiliki kemauan yang cukup gila. Membuat lotus api seperti itu adalah hal yang sangat gila. Jika tidak ada kemauan yang gila, tidak akan berani mencoba membuat lotus api seperti itu. Xiaoyan baru saja memenuhi 2 kondisi ini saat ini. Oleh karena itu, teratai api seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Setelah menggabungkan sekelompok api unicorn, ia segera menggabungkan sekelompok api unicorn ke dalam lotus api. Teratai api saat ini sudah menjadi teratai api paling menakutkan dalam sejarah. Tetapi Xiaoyan memiliki tindakan yang lebih gila lagi. Tangan kirinya perlahan bergerak, dan sekelompok api yang membakar iblis keluar. Api pembakar iblis tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api kilin dan api asal. Ini hampir merupakan eksistensi paling menakutkan yang sebanding dengan kaisar api di peringkat api yang berbeda. Setelah api pembakaran iblis muncul, Xiaoyan langsung menggabungkan ke arah lotus api. Begitu api pembakar iblis menyentuh lotus api, nyala api yang tak terhitung jumlahnya di lotus api memiliki efek tolakan yang kuat. Dan ledakan rendah terdengar. Keseimbangan antara berbagai api di dalam lotus api hampir saja pecah. Xiaoyan berusaha keras untuk menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam teratai api. Namun perilaku gilanya tidak berhenti di situ. Dia menggigit jarinya, dan setetes darah menetes ke lotus api. Setelah darah Xiaoyan menetes ke lotus api, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan di lotus api lebih menakutkan. Selesai. Melihat lotus api yang berangsur-angsur stabil, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Teratai api di depannya adalah perpaduan dari 23 jenis api yang berbeda. Sekelompok api sejati samadhi, jenis api yang tak terhitung jumlahnya dari klan roh api, 3 kelompok api kilin, sekelompok iblis api yang menyala, ditambah darah Xiaoyan. Teratai api ini jelas merupakan teratai api paling menakutkan dalam sejarah. Teratai api kecil tergantung di depan Xiaoyan. Di lotus api, jejak aura yang sangat menakutkan diam-diam menyebar. Xiaoyan perlahan berkata, "Aku ingin hari ini. Aku ingin tempat ini. Aku ingin dunia ini." Dan semuanya berubah menjadi api tanpa akhir. Teratai api di tangan Xiaoyan dilempar ke atas. Pada saat yang sama, Xiaoyan langsung menyingkirkan pedang dewa dan iblis dan melompat ke perahu roh yang telah disiapkan. Perahu roh memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan waktu yang singkat.
Saat Xiaoyan melompat ke perahu roh menghilang. Bom 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 bom. Teratai api meledak langsung di udara. Satu demi satu suara keras yang menghancurkan bumi bergema tanpa henti. Gelombang api yang tak tertandingi berfluktuasi dengan energi yang besar, menyapu dewa besar ke segala arah. Dalam waktu singkat, klan roh api yang telah diwarisi selama puluhan ribu tahun benar-benar berubah menjadi sebidang tanah merah. Seluruh klan roh api menderita pukulan yang menghancurkan. Orang-orang klan roh api yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh gelombang api yang menakutkan. Hanya sejumlah kecil orang yang kuat yang lolos karena keberuntungan, dan mereka menyelamatkan hidup mereka. Setelah klan roh api dihancurkan, gelombang api yang disebabkan oleh ledakan teratai api menyerang ke segala arah. Seluruh benua 5 elemen mengalami bencana, di mana gelombang api menyapu, semua yang ada di tanah langsung berubah menjadi abu. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klan roh emas, klan roh bumi, dan klan roh kayu, patriark dari 3 klan roh utama ini, merasakan malapetaka yang mendekat untuk pertama kalinya. 3 klan spiritual utama akan sepenuhnya mentransfer klan mereka. Gelombang api yang mengerikan akhirnya menyapu. Tanah 3 ras spiritual utama ini langsung berubah menjadi medan api magma. Meskipun klan dari 3 klan spiritual utama dipindahkan tepat waktu, tanah dari 3 klan spiritual utama dihancurkan sepenuhnya. Dan banyak teknik budidaya, keterampilan rahasia, dan berbagai harta surga dan bumi di klan semuanya dihancurkan. Dan pondasi dari 3 klan spiritual utama selama puluhan ribu tahun telah dihancurkan dalam sekejap. Hanya dalam setengah hari, 5 elemen benua menjadi domain api. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kecepatan gelombang yang disebabkan oleh ledakan teratai api paling menakutkan dalam sejarah. Di benua 5 elemen, hanya ada 2 keluarga besar yang tidak mengalami pukulan, yaitu klan roh es dan klan roh air. Di bawah perlindungan klan roh es, kedua keluarga itu selamat dengan utuh. Tempat di mana klan roh es berada adalah area es, dan es yang sangat dingin di mana-mana, yang memiliki ketahanan terhadap api. Selain itu, setelah gelombang api datang ke domain es dari klan roh es, Lindong secara pribadi mengambil tindakan untuk mencegah gelombang api yang menakutkan. Klan roh es dan klan roh air terhindar. Setelah lotus api meledak, suara keras yang menghancurkan bumi berdering sepanjang hari. Hujan api di langit berlanjut selama 3 hari 3 malam, dan itu masih tidak berhenti. Pergerakan yang disebabkan oleh 5 elemen benua jelas terasa di banyak bagian dunia 1000 besar. Di benua Bailing, benua Baichang, benua Dayun. Di banyak tempat hampir semua orang mengangkat kepala mereka, melihat kehampaan yang tak berujung dengan ekspresi ketakutan dan berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Beichang Lingyuan, seorang lelaki tua dengan alis putih, tiba-tiba membuka matanya selama latihan. Ekspresi terkejut melintas di matanya, dan dia bergumam, "Sungguh kekuatan yang menakutkan. Orang yang tak tertandingi lainnya akan segera hadir." Wan Huang Lingyuan, seorang wanita yang menakjubkan, berdiri di loteng, menatap langit yang tak berujung. Dia lalu berbisik, "Siapa yang begitu kejam, menyebabkan makhluk hidup terbakar?" Klan Luosen, patriark Luosen, Luo Tianzhen, memandang ke langit dan berkata, "Ternyata itu adalah benua 5 elemen yang memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah benua 5 elemen menjadi alam api dalam sekejap. Aku harus bertemu orang ini dan harus berteman dengannya." Pada saat ini banyak kekuatan teratas dan kelas 1 di dunia dakian mereka terkejut. Bum 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 bum. Suara keras di langit terus bergema, dan seluruh orang hampir semuanya jatuh. Hanya beberapa orang, patriark Huoling, patriark Huoling Gengyun, leluhur kedua Huoling, dan leluhur ketiga Huoling nyaris tidak selamat. Selain leluhur Huoling yang tidak terluka, Gengyun, leluhur kedua Huoling, dan leluhur ketiga Huoling, semuanya terluka parah. Melihat klan roh api yang telah menjadi wilayah api, leluhur Huoling benar-benar marah. Pondasi klan roh api selama puluhan ribu tahun
telah dihancurkan. Dan semua ini karena Gengyun yang tidak mengikuti nasihatnya dan menyebabkan belas dendam Kaisar Yen. Bang! Leluhur Huolin mengayunkan telapak tangannya dan langsung menjatuhkan Gengyun. Gengyun yang sudah terluka parah, tetapi saat ini dia ditampar oleh leluhur Huoling dan dia langsung memuntahkan darah. Gengyun tahu temperamen leluhur roh api. Dia membalas dendam pada Kaisar Yen tanpa persetujuan leluhur roh api. Dan leluhur roh api telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Gengyun berlutut di langit dan memohon kepada leluhur Huoling. Leluhur, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Leluhur Huoling berteriak dengan marah. Kamu telah membunuh begitu banyak orang. Dan kamu masih memiliki wajah untuk memintaku menyelamatkan hidupmu. Leluhur Huoling melirik Gengyun dan kemudian mengayunkan tinjunya. Langsung memukul jantung Gengyun dengan keras. Leluhur kedua Huoling dan leluhur ketiga Huoling melihat dengan ketakutan bahwa tinju menembus langsung ke tubuh Gengyun. Dan sebuah lubang muncul di hati Gengyun. Lubang darah menyebar dengan cepat dan Gengyun secara bertahap kehilangan napas hidupnya. Gengyun, kepala keluarga Huoling, akhirnya jatuh. Leluhur kedua Huoling dan leluhur ketiga Huoling saling melirik. Lalu mereka melarikan diri dengan putus asa. Melihat keduanya melarikan diri, leluhur Huoling langsung datang ke leluhur kedua dan berkata, "Jika kamu melakukan kesalahan, jangan pernah pergi. Kamu harus menanggung konsekuensinya. Kamu benar-benar mempermalukan klan roh api." Melihat leluhur Huoling yang agresif, tatapan gila melintas di mata leluhur kedua. Dia lalu berkata, "Kamu orang tua, mengabaikan kebenaran dari klan yang sama, membunuh patriark. Aku akan bertarung denganmu." Lalu dia bergegas menuju leluhur Huoling. Tubuh leluhur kedua membengkak dengan cepat. Ada cibiran di sudut mulut Huoling dan telapak tangannya keluar, langsung membantingnya ke jantung leluhur kedua, mencabut jantung leluhur kedua. Leluhur kedua Huoling segera mati karena marah. Leluhur Huoling melemparkan tubuh leluhur kedua ke dalam magma di bawah, dan tubuh leluhur kedua segera berubah menjadi abu oleh magma panas. Setelah menghancurkan leluhur kedua, leluhur roh api dengan cepat mengejar leluhur ketiga, dan sekali lagi membunuh leluhur ketiga secara brutal melalui guntur. Setelah berurusan dengan leluhur kedua dan ketiga, Patriark Huoling kembali ke mayat Gengyun. Dia menyapukan telapak tangannya ke tubuh Gengyun dan akhirnya meraih bagian dari tubuh Gengyun. Sumber roh api yang tersembunyi di tubuh Gengyun ditarik paksa olehnya. Sumber roh api adalah dasar dari klan roh api. Tidak masalah jika kepala klan roh api sudah mati. Tidak masalah jika 6 leluhur klan roh api sudah mati. Bahkan jika semua orang di klan roh api sudah mati, tidak masalah. Selama dia memiliki sumber roh api, leluhur roh api memiliki kepercayaan diri untuk meremajakan keluarga roh api dan menjadi lebih kuat lagi. Leluhur roh api menyingkirkan sumber roh api dan kemudian bergerak maju ke kehampaan dan berkata dengan dingin, "Kaisar Yen, keluar!" Xiao Yan perlahan melangkah keluar dari kehampaan, menatap leluhur roh api, dan berkata, "Leluhur roh api, serahkan sumber roh api." Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.